Halo dan selamat datang di RoboPods. Selamat datang di episode baru podcast kita. Kali ini kita akan membahas AI dan perubahan di dunia kerja, mencari uang di era kecerdasan buatan. Hari ini kita akan menjelajahi peran yang semakin penting dari kecerdasan buatan dalam cara kita mencari uang dan bekerja. Pertama-tama, mari kita bayangkan sejenak bagaimana dunia kerja terlihat 10 atau 20 tahun yang lalu. Pekerjaan yang membutuhkan tangan manusia dan keterampilan tradisional adalah norma. Namun, dengan cepatnya kemajuan teknologi, kehadiran kecerdasan buatan telah mengubah lanskap tersebut. Jadi, di podcast ini, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti, bagaimana AI telah mempengaruhi cara kita mencari uang? Apa dampaknya terhadap lapangan kerja? Dan apakah kita harus khawatir tentang penggantian pekerja manusia oleh AI? Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Anda. Bisakah Anda membayangkan pekerjaan apa yang bisa digantikan oleh AI di masa depan? Teruslah mendengarkan, karena dalam perjalanan ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek menarik tentang AI dan dampaknya terhadap cara kita mencari uang dan bekerja. Baiklah, mari kita mulai dengan menyelami dunia AI yang mengubah permainan. Otomatisasi pekerjaan. Sekarang, mari kita jelajahi bagaimana otomatisasi pekerjaan telah mengubah lanskap kerja kita. Apa sebenarnya otomatisasi pekerjaan? Dan bagaimana AI memainkan peran kunci dalam proses ini? Otomatisasi pekerjaan merujuk pada penggunaan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, untuk menggantikan atau meningkatkan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. AI menjadi kekuatan pendorong di balik otomatisasi ini dengan kemampuannya untuk mempelajari pola, memproses data besar, dan membuat keputusan yang kompleks. Contoh konkret otomatisasi pekerjaan dapat kita temui di berbagai sektor. Misalnya, di sektor manufaktur, robotik dan AI telah mengambil alih tugas-tugas yang berulang dan berbahaya. Penggantian pekerja manusia oleh robot dapat ditemui dalam proses perakitan mobil, pengemasan otomatis, atau bahkan pada pabrik-pabrik tekstil. Tak hanya di sektor manufaktur, otomatisasi juga telah mencapai sektor layanan. Misalnya, dalam industri perhotelan, chatbot yang berbasis AI digunakan untuk menerima reservasi, memberikan informasi, dan menangani keluhan pelanggan. Dalam bidang keuangan, algoritma perdagangan otomatis menggunakan AI untuk mengambil keputusan transaksi yang cepat dan akurat. Bahkan, dalam sektor kreatif seperti industri film dan animasi, AI dapat menghasilkan konten yang realistis secara otomatis dengan menggabungkan elemen-elemen dari berbagai sumber. Ini mengubah cara produksi konten kreatif dilakukan. Jadi, dapat kita lihat bahwa otomatisasi pekerjaan yang didukung oleh AI telah memiliki dampak signifikan di berbagai sektor. Namun, apa dampaknya terhadap lapangan kerja? Apakah kita harus khawatir tentang penggantian pekerja manusia oleh AI? Itu akan kita jelajahi lebih lanjut. Dampak terhadap lapangan kerja. Kita akan membahas dampak perubahan yang disebabkan oleh AI terhadap lapangan kerja dan pekerja manusia. Perubahan cepat dalam teknologi dan adopsi AI telah mengubah tuntutan lapangan kerja. Menurut laporan McKinsey Global Institute, diperkirakan bahwa sekitar 50% dari semua tugas pekerjaan saat ini dapat diotomatisasi dengan bantuan AI dan teknologi terkait lainnya. Dampaknya tidak dapat diabaikan. Beberapa pekerjaan yang berulang dan berbasis aturan telah digantikan oleh sistem AI atau robot. Contohnya, pekerjaan administratif yang melibatkan pengolahan data rutin, tugas rutin di sektor produksi, atau bahkan pengoperasian kasir di toko-toko swalayan. Meskipun tidak semua pekerjaan akan digantikan sepenuhnya, kita melihat pergeseran dalam kebutuhan keterampilan. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan kognitif, analitis, dan kreativitas akan menjadi lebih bernilai. Kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi dan menggunakan AI sebagai alat bantu akan menjadi lebih penting. Ada beberapa penelitian yang menyoroti penurunan jumlah pekerjaan dan pergeseran kebutuhan keterampilan di era AI. Sebuah laporan dari World Economic Forum memperkirakan bahwa pada tahun 2025, sekitar 85 juta pekerjaan mungkin hilang akibat otomatisasi, tetapi pada saat yang sama,
sekitar 97 juta pekerjaan baru mungkin tercipta yang lebih berkaitan dengan teknologi dan kecerdasan buatan. Jadi, kita melihat bahwa perubahan ini tidak hanya berdampak pada jumlah pekerjaan, tetapi juga pada jenis pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan meningkatkan keterampilan yang relevan dan terus belajar agar tetap bersaing di pasar kerja yang berubah ini. Berikutnya, kita akan menjelajahi peluang baru yang muncul dan posisi yang didorong oleh AI. Peluang baru dan posisi yang didorong AI. Mari kita bahas peluang baru yang muncul berkat adopsi AI dalam dunia kerja, serta peran yang diperluas bagi pekerja. Meskipun AI telah menggantikan beberapa pekerjaan manusia, perlu diingat bahwa AI juga menciptakan peluang baru. Dalam beberapa sektor, AI telah membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Hal ini membuka peluang bagi individu untuk terlibat dalam pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem AI. Salah satu peluang yang muncul adalah menjadi ahli AI atau ilmuwan data. Dalam era AI, permintaan akan orang-orang yang mampu memahami, mengelola, dan menerapkan teknologi ini semakin tinggi. Mereka berperan dalam mengembangkan algoritma AI, melatih model, dan menginterpretasikan data untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Selain itu, kebutuhan akan profesional dalam bidang etika AI juga semakin meningkat. Mereka memainkan peran penting dalam memastikan adopsi dan penggunaan AI yang bertanggung jawab, mempertimbangkan implikasi sosial, etika, dan keamanan yang terkait dengan penggunaan teknologi ini. AI juga membuka peluang bagi pekerja dalam bidang pengalaman pengguna, user experience, dan pengembangan aplikasi. Dalam mendesain antarmuka yang ramah pengguna, AI dapat digunakan untuk meningkatkan interaksi manusia dengan teknologi, menghasilkan pengalaman yang lebih personal dan efisien. Selain itu, AI telah membantu dalam otomatisasi tugas-tugas rutin, yang pada gilirannya membebaskan waktu bagi pekerja untuk fokus pada tugas yang lebih bernilai tambah. Ini menciptakan peluang bagi pengembangan keterampilan yang lebih kompleks dan kreatif, seperti pemecahan masalah kompleks, strategi bisnis, dan inovasi. Jadi, sementara beberapa pekerjaan manusia mungkin tergantikan oleh AI, peluang baru dan peran yang diperluas juga tercipta. Dalam era ini, kita perlu mengasah keterampilan kita, belajar tentang AI, dan melihat bagaimana kita dapat berkontribusi dalam penggunaan dan pengembangannya. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana kita dapat beradaptasi dan mengembangkan keterampilan yang relevan di era AI. Adaptasi dan pengembangan keterampilan. Kita akan membahas tentang bagaimana individu dapat beradaptasi dengan perubahan ini dan mengembangkan keterampilan yang relevan di era AI. Pertama-tama, penting untuk memahami AI dan bagaimana itu mempengaruhi dunia kerja. Belajar tentang konsep dasar kecerdasan buatan, seperti mesin pembelajaran dan pengolahan bahasa alami, dapat membantu kita memahami potensi dan batasannya. Selanjutnya, penting untuk mengembangkan keterampilan yang berkaitan dengan AI. Misalnya, pemahaman tentang analisis data, statistik, dan pemrograman akan sangat berharga. Keterampilan dalam pengelolaan dan interpretasi data juga menjadi penting dalam memanfaatkan AI secara efektif. Selain itu, kemampuan untuk berkolaborasi dengan AI dan teknologi lainnya juga krusial. Seiring dengan adopsi AI, kita harus belajar untuk bekerja sama dengan sistem AI dan memanfaatkan kecerdasannya sebagai alat bantu. Mampu memahami output AI, memvalidasi hasilnya, dan menggabungkannya dengan pengetahuan dan pengalaman manusia adalah keahlian yang sangat berharga. Selanjutnya, kita perlu terus mengembangkan keterampilan yang tidak dapat digantikan oleh AI. Keterampilan seperti pemecahan masalah kompleks, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Ini adalah area di mana kecerdasan buatan masih memiliki keterbatasan. Tidak hanya itu, mengikuti perkembangan teknologi dan tren industri juga penting. Mengikuti kursus, pelatihan, atau sumber daya online tentang AI dan topik terkait lainnya akan membantu kita terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Terakhir, jangan lupa tentang pentingnya networking dan kolaborasi dengan sesama profesional. Melibatkan diri dalam komunitas AI, bergabung dengan kelompok diskusi,
atau berpartisipasi dalam proyek kolaboratif akan memperluas wawasan dan memungkinkan kita untuk belajar dari orang-orang yang berpengalaman di bidang ini. Dalam menghadapi perubahan ini, adaptasi dan pengembangan keterampilan menjadi kunci. Dengan pemahaman tentang AI, keterampilan yang relevan, dan kemampuan berkolaborasi dengan teknologi, kita dapat menghadapi tantangan dan mengambil keuntungan dari peluang yang muncul di era AI. Berikutnya, kita akan merangkum semua yang telah kita pelajari dan menyimpulkan dampak serta tantangan yang dihadapi dalam mencari uang di era kecerdasan buatan. Kesimpulan: kita telah menjelajahi berbagai aspek AI dalam mencari uang dan bekerja. Mari kita ringkas poin-poin kunci yang telah kita bahas. Pertama, kita melihat bagaimana otomatisasi pekerjaan telah memainkan peran kunci dalam perubahan dunia kerja. Pekerjaan manusia telah digantikan oleh sistem AI atau robot di berbagai sektor. Selanjutnya, kita membahas dampak terhadap lapangan kerja, dengan penurunan jumlah pekerjaan dan pergeseran kebutuhan keterampilan. Namun, peluang baru dan peran yang diperluas juga muncul di era AI. Kita menyoroti peluang yang muncul berkat adopsi AI, seperti menjadi ahli AI atau ilmuwan data, profesional etika AI, dan peran dalam pengalaman pengguna dan pengembangan aplikasi. Kami juga membahas pentingnya adaptasi dan pengembangan keterampilan relevan di era AI. Memahami AI, mengembangkan keterampilan terkait, berkolaborasi dengan teknologi, dan terus belajar menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan potensi AI. Dalam kesimpulan ini, kami mendorong Anda untuk berpikir secara proaktif tentang perubahan di dunia kerja dan bagaimana Anda dapat mengoptimalkan potensi AI untuk mencari uang. Lihatlah peluang baru, tingkatkan keterampilan Anda, dan tetaplah terbuka terhadap perkembangan teknologi. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan ini. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin berbagi pengalaman Anda tentang AI dalam mencari uang, jangan ragu untuk menghubungi kami. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam menjelajahi peran AI dalam mencari uang dan bekerja. Tetaplah bersemangat dalam menghadapi perubahan ini dan manfaatkan AI dengan bijak. Tetaplah berpikir proaktif dan bersemangat dalam menghadapi perubahan ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.